Bismillahirrahmanirrahim. Kita mungkin pernah menemukan diri kita ketika kata atau perbuatan kita melukai perasaan orang lain. Lantas, langkah jitu apa yang harus kita lakukan agar meraih sebuah rekonsiliasi? Ada sebuah kisah yang mana pada suatu kesempatan Hadrat Maulvi Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan sahabat terdekat Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menghilangkan sebuah risalah yang sangat penting milik Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan atas hal tersebut beliau menjadi sangat khawatir dan terus berupaya untuk mencarinya. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam diberitahu tentang hal ini, maka beliau datang dan sebagai gantinya, beliau meminta maaf pada Hadrat Maulvi Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu atas kecemasan yang tengah dirasakannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian bersabda, "Saya bersedih karena Anda mengalami rasa cemas yang begitu dalam dan terus berjuang dengan keras untuk mencari dokumen-dokumen tersebut. Jangan khawatir lagi, karena saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan karunia kepada saya sesuatu hal yang lebih baik dari dokumen tersebut." Peristiwa ini sangat selaras dengan ajaran Islam, yang mana beliau mengingatkan kita semua melalui sabda mulianya, yakni tinggalkan ego kalian dalam segala hal dan selesaikanlah keluhan satu sama lain. Bersikaplah rendah hati seperti orang yang berbuat salah, meskipun kalian benar, agar kalian memperoleh ampunan dan kemuliaan. Kadang muncul pertanyaan, mengapa kita merasa sulit untuk mengatakan kata maaf atau mengakui saya salah? Beberapa kalangan mengatakan bahwa hal tersebut terkait erat dengan rasa harga diri. Sebagian orang sering menganggap langkah meminta maaf sebagai tanda kelemahan. Bahkan lebih dari itu, sulitnya meminta maaf akibat ego kita yang sangat besar. Jika kita melihat suri tauladan agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapati keagungan dan kemuliaan sikap beliau. Kita akan menemukan banyak contoh di mana beliau memilih untuk memaafkan musuh-musuhnya yang paling kejam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan pengampunan kepada individu-individu yang ketika dicengkram oleh rasa bersalah mengungkapkan penyesalan yang tulus dan berpotensi untuk memperbaiki diri, meski mereka telah melakukan pelanggaran yang sangat serius. Misalnya, dalam sejarah kita membaca kisah tentang Hazrat Zainab radhiyallahu ta'ala anha, putri Rasulullah SAW, yang mengalami serangan brutal saat sedang hamil. Beliau terluka dan mengakibatkan keguguran, serta mengalami luka-luka yang berakibat fatal. Penyerangnya adalah Habbar. Awalnya ia dijatuhi hukuman mati. Ia lalu melarikan diri ke Iran, namun akhirnya Habbar, sang pelaku kejahatan itu, kembali
dan berusaha menemui Rasulullah SAW dan mengakui kejahatannya serta menyatakan ketakutan sebagai alasan pelariannya. Ia menyadari kekeliruannya di masa lalu dan menerima petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam pengakuan yang tulus, dengan rendah hati ia meminta maaf, yang dengan murah hati dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menanggapi dengan penuh kasih sayang dengan mengatakan, "Habar, jika Tuhan telah menanamkan kecintaan pada Islam di hatimu, bagaimana mungkin aku menolak untuk memaafkanmu? Aku memaafkan semua yang telah kau lakukan sebelumnya." Dari kisah-kisah ini, maka dapat kita ambil hikmah yang mendalam, bahwa kadang dalam kehidupan ini, gesekan dan perselisihan sesekali memang tidak dapat dihindari. Dan sayangnya, ego serta hasrat diri kita yang seringkali dapat merusak jalan menuju rekonsiliasi dan menciptakan jurang pemisah antara kita dan orang lain. Dan kita melihat bahwa dengan menekan ego dan meluaskan pintu maaf, maka seseorang tidak akan menjadi hina. Justru sebaliknya, ia menjadi mulia dan mencapai puncak spiritualitas yang istimewa. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengingatkan kita bahwa segeralah berdamai satu dengan yang lain, lalu maafkanlah dosa-dosa saudaramu. Karena barang siapa yang tidak mau berdamai dengan saudaranya, maka ia adalah orang keliru dan harus diluruskan, karena ia adalah penyebab perselisihan.